Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Saya mengajak kita semua untuk terlebih dahulu berdoa sebelum kita bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan yang baik, kami mengucap syukur Tuhan untuk setiap kasih karunia-Mu yang Tuhan berikan kepada kami, untuk setiap hari yang selalu baru yang Tuhan berikan bagi hidup kami. Setiap berkat-berkat-Mu kami sungguh mengucap syukur, dan kami juga sangat-sangat bersyukur kepada-Mu Tuhan. Setiap hari Tuhan terus memberikan pembelajaran bagi kami tentang kebenaran-Mu Tuhan. Saat ini bersama-sama kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Mari Engkau tolong pimpin sertai kami Tuhan. Tambah-tambahkan hikmat marifat-Mu atas hamba, dan Engkau taruh firman-Mu. Biarlah firman itu menjadi rema atas setiap kami semua. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Baik Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama membuka Alkitab kita yang terdapat di dalam Matius pasal yang ke-24, ayat yang ke-15 sampai dengan ke-28. Siksaan yang berat dan Mesias-Mesias palsu. Ayat 15. Jadi apabila kamu melihat pembinasa keji berdiri di tempat kudus, menurut firman yang disampaikan oleh Nabi Daniel, para pembaca hendaklah memperhatikannya. Maka orang-orang yang di Yudea haruslah melarikan diri ke pegunungan. Orang yang sedang di peranginan di atas rumah, janganlah ia turun untuk mengambil barang-barang dari rumahnya. Dan orang yang sedang di ladang, janganlah ia kembali untuk mengambil pakaiannya. Celakalah ibu-ibu yang sedang hamil atau yang menyusukan bayi pada masa itu. Berdoalah supaya waktu kamu melarikan diri itu jangan jatuh pada musim dingin dan jangan pada hari Sabat. Sebab pada masa itu akan terjadi siksaan yang dahsyat seperti yang belum pernah terjadi sejak awal dunia sampai sekarang, dan yang tidak akan terjadi lagi. Dan sekiranya waktunya tidak dipersingkat, maka dari segala yang hidup tidak akan ada yang selamat. Akan tetapi oleh karena orang-orang pilihan, waktu itu akan dipersingkat. Pada waktu itu, jika orang berkata kepada kamu, lihat Mesias ada di sini, atau Mesias ada di sana, jangan kamu percaya. Sebab Mesias-Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul, dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat, sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Camkanlah, aku sudah mengatakannya terlebih dahulu kepadamu. Jadi apabila orang berkata kepadamu, lihat ia ada di padang gurun, janganlah kamu pergi ke situ. Atau lihat ia ada di dalam bilik, janganlah kamu percaya. Sebab sama seperti kilat memancar dari sebelah timur dan melontarkan cahayanya sampai ke barat, demikian pula lah kelak kedatangan Anak Manusia. Di mana ada bangkai, di situ burung nasar berkerumun. Puji Tuhan. Saya akan memberikan tema renungan kita hari ini, yaitu bagaimana cara kita mengetahui tanda-tanda Mesias palsu atau penyesat-penyesat. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kedatangan Tuhan Yesus dimulai dengan banyaknya penyesatan. Di dalam Alkitab, khususnya nats yang kita baca ini, di ayat terakhir dikatakan di mana ada bangkai, di situ burung nasar berkerumun. Ini adalah gambaran tentang seluk-beluk nabi-nabi palsu atau Mesias palsu. Burung nasar adalah burung pemangsa, dan burung ini sukanya makan daging bangkai atau daging yang terpecah-pecah atau hancur, supaya saat memakannya, burung ini dengan mudah bisa menghabiskan semua daging-daging itu. Nah, burung nasar ini adalah suatu gambaran penyesat-penyesat atau orang-orang yang suka membelokkan kebenaran firman Tuhan. Orang Kristen yang tidak siap menerima ajaran yang keras, atau orang yang tidak siap dibentuk, atau orang yang tidak siap untuk menderita,
di dalam pembentukan. Maka orang-orang yang seperti ini harus siap untuk dimangsa oleh burung nasar atau para penyesat-penyesat. Karena seperti yang saya katakan tadi, burung nasar itu sukanya makan sesuatu yang sudah pecah, daging-daging yang hancur. Nah, sama halnya dengan kehidupan orang-orang Kristen. Ketika orang-orang Kristen itu terpecah-pecah hidupnya, maka burung nasar yang termasuk di dalam golongan burung nasar, salah satunya adalah Mesias-Mesias palsu. Orang-orang inilah nantinya yang menjadi makanan empuk bagi Mesias-Mesias palsu ini. Lalu bagaimana cara kita itu bisa mengetahui tanda-tanda bahwa Mesias-Mesias palsu atau penyesat-penyesat itu sudah ada? Mari perhatikan ayat yang ke-15. Jadi apabila kamu melihat pembinasa keji berdiri di tempat kudus menurut firman yang disampaikan oleh Nabi Daniel, para pembaca hendaklah memperhatikannya. Kata pembina keji berdiri di tempat kudus itu bisa diartikan bahwa yang termasuk ciri dari para penyesat ini adalah orang-orang yang suka mempermainkan kekudusan. Jadi ciri yang pertama untuk mengetahui tanda-tanda Mesias palsu, di tempat itu akan berdiri orang-orang yang suka mempermainkan kekudusan. Banyak orang berbicara tentang kebenaran firman Tuhan, tetapi kekudusan hidupnya tidak dijaga. Dan orang-orang seperti ini akan hidup dalam perjinahan. Mereka menganggap kekudusan itu bukanlah hal yang penting. Orang boleh memiliki semangat berapi-api untuk melayani. Atau mungkin bicaranya selalu Tuhan, Tuhan dan Tuhan. Tetapi jika orang ini tidak menganggap kekudusan itu sebagai bagian yang penting di dalam hidupnya, maka semua yang dia kerjakan, termasuk pelayanan yang dia kerjakan, itu akan sia-sia. Dan hal ini yang biasanya dilakukan oleh nabi-nabi palsu atau hamba-hamba Tuhan palsu. Mereka banyak menyesatkan orang-orang di sekitarnya dengan pengajaran-pengajaran yang tidak benar. Di depan mereka nampaknya adalah orang-orang yang benar-benar diurapi, penuh pengurapan dari Tuhan. Tetapi sayang, ketika kita masuk lebih dalam di dalam hidup orang-orang seperti ini, di situ kita akan mendapati mereka tidak lagi menjaga kekudusan itu apa. Dan sayangnya hari-hari ini banyak sekali terjadi kepada orang-orang percaya. Hamba-hamba Tuhan banyak juga yang jatuh di dalam dosa perjinahan. Mereka tidak lagi mementingkan yang namanya kekudusan, tetapi keinginan daging mereka yang dipentingkan. Itulah tanda yang pertama, tanda Mesias-Mesias palsu. Hidup mereka tidak lagi berpijak kepada kekudusan. Yang kedua, mari baca ayat yang ke-23 dan yang ke-24. Ayat 23, pada waktu itu jika orang berkata kepada kamu, lihat, Mesias ada di sini atau Mesias ada di sana, jangan kamu percaya, sebab Mesias-Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat, sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Tanda yang kedua, bagaimana cara kita mengetahui tanda-tanda atau Mesias palsu, yaitu akan bermunculan nabi-nabi palsu. Hari-hari ini banyak orang-orang akan sangat terkagum-kagum saat mereka melihat orang-orang dapat melakukan mujizat. Bahkan orang-orang ini akan mengidolakan siapa saja yang bisa atau dapat melakukan tanda-tanda mujizat, berarti dia adalah orang yang luar biasa. Kenapa kejadian ini bisa terjadi? Karena di zaman akhir ini begitu banyak orang itu memiliki masalah, termasuk di dalamnya adalah orang-orang percaya. Mereka ini adalah orang-orang yang sudah lelah pikirannya.
karena begitu banyaknya pergumulan yang belum terselesaikan atau doa-doa mereka yang belum terjawab. Akhirnya untuk mencari jalan pintasnya, mereka akan datang kepada paranormal, dukun-dukun, bahkan pelayan-pelayan atau hamba-hamba Tuhan yang mereka anggap bisa menolongnya. Mereka tidak lagi mencari pertolongan pada Tuhan, tetapi pada manusia yang mereka anggap bisa membuat mujizat yang luar biasa. Padahal mujizat-mujizat yang dilakukan nabi-nabi palsu ini, di dalamnya banyak sekali kebohongan. Mujizat yang benar akan terjadi di dalam nama Tuhan Yesus, dan mujizat yang benar adalah mujizat yang terjadi karena iman kita kepada Tuhan Yesus. Jadi bukan karena iman kita kepada manusia. Jadi tanda yang kedua, akan bermunculan orang-orang yang menyebut dirinya sebagai seorang nabi dengan mengadakan banyak mujizat. Orang yang tidak percaya kepada Tuhan saja bisa loh melakukan mujizat. Atas kuasa siapa dulu? Pastinya bukan atas kuasa dari Tuhan, tetapi atas kuasa iblis, atas kuasa hal-hal yang lain. Tetapi mujizat yang benar itu akan terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, berhati-hatilah ketika kita mendengar, oh di sini ada seorang hamba Tuhan yang luar biasa dipakai Tuhan, yang bisa membuat mujizat-mujizat. Bukannya kita menolak, tidak, kita tidak menolak, tetapi kita perlu uji dulu apa yang orang ini kerjakan dan bagaimana kehidupan pribadinya dengan Tuhan. Kita harus benar-benar uji. Saya percaya ketika seseorang itu dipakai Tuhan secara luar biasa, orang itu akan memiliki dampak positif. Tetapi ketika orang itu mungkin awalnya dia dipakai Tuhan begitu luar biasa, setiap perkataannya akan menguatkan banyak orang, setiap perkataannya akan memotivasi banyak orang, sehingga orang yang mendengarnya itu boleh terbakar rohnya untuk terus mengasihi dan mengasihi Tuhan. Tetapi kalau orang-orang seperti ini tidak bisa menjaga keintimannya dengan Tuhan, tidak bisa menjaga kekudusannya dengan Tuhan, orang ini akan jatuh. Dan lebih parahnya, orang ini akan jatuh di dalam dosa kesombongan. Itulah ciri dari nabi-nabi palsu. Mari kita lihat ayat yang ke-36. Mari kita lihat ayat yang ke-26. Jadi apabila orang berkata kepadamu, lihat ia ada di padang gurun, janganlah kamu pergi ke situ, atau lihat. Jadi apabila orang berkata kepadamu, lihat ia ada di padang gurun, janganlah kamu pergi ke situ. Atau lihat ia ada di dalam bilik, janganlah kamu percaya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hal yang ketiga, bagaimana cara kita mengetahui nabi-nabi palsu atau penyesat-penyesat, yaitu nabi palsu ini seperti magnet. Kalau saya katakan seperti magnet, kenapa? Karena mampu menarik banyak orang. Bahkan orang percaya pun akan tertarik dengan daya yang dia miliki. Mungkin dengan mujizat yang bisa dia kerjakan, mungkin dengan ketika dia berkhotbah, mungkin dia dengan melakukan hal-hal yang spektakuler. Nah, itu sangat menarik perhatian orang. Tetapi kalau kita selidiki lebih dalam, apa yang mereka kerjakan ini benar untuk menarik orang datang. Datangnya kepada siapa dulu? Nabi-nabi palsu ini akan banyak menarik orang datang kepada dia, bukan untuk kemuliaan Tuhan, tetapi untuk kemuliaan dirinya sendiri. Sebenarnya kita perlu tahu bahwa Mesias itu tidak tinggal diam di bumi. Yang ada dan yang pasti bahwa saat Mesias atau Kristus itu datang kembali untuk kedua kalinya, kedatangannya itu bukan untuk menetap di bumi, tetapi dia akan menjadi hakim yang adil. Dan luar biasanya kedatangan Tuhan nanti yang kedua kalinya ada di atas awan-awan. Nah, itu sungguh luar biasa. Orang percaya akan diangkat bersama-sama dengan Tuhan. Sedangkan orang yang berdosa,
mereka akan menerima hukuman yang kekal. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita berjaga-jaga selalu dengan terus menjalin keintiman kita dengan Tuhan. Dan kita benar-benar harus berdoa, meminta pertolongan Tuhan, supaya Tuhan kasih hikmat kita untuk mengetahui tanda-tanda Mesias palsu itu yang bagaimana. Yang pertama, tanda-tanda kedatangan dari Mesias-Mesias atau nabi-nabi palsu. Di mana Mesias palsu ini ada, maka penyesatan akan terjadi di tempat itu. Akan banyak hal-hal yang benar tentang firman Tuhan diputar balikkan. Yang kedua, tanda-tanda kedatangan dari Mesias-Mesias atau nabi-nabi palsu. Akan muncul nabi-nabi palsu. Mereka akan mengaku diri sebagai nabi. Mereka akan melakukan banyak mujizat sehingga banyak orang akan mengidolakan dia. Tetapi apa yang mereka lakukan itu sudah jauh dari Tuhan. Tidak lagi kembali kepada firman Tuhan, tetapi kepalsuan mereka itu tidak lagi membuat orang-orang di sekitarnya semakin mengagumi Tuhan. Yang ketiga, tanda-tanda Mesias palsu. Orang yang mengaku sebagai Mesias pada saat itu akan seperti magnet. Dia mampu menarik banyak orang datang untuk beribadah, bukan untuk kemuliaan Tuhan, tetapi untuk kemuliaan dirinya sendiri. Jadi dalam hal ini kita harus menguji setiap mujizat yang terjadi. Apakah itu dari Tuhan atau itu bukan dari Tuhan. Percayalah, ketika kita memiliki keintiman dengan Tuhan, Tuhan akan memberikan kita hikmat. Tuhan akan memberikan kita kepekaan untuk kita bisa mengetahui semuanya ini. Bukankah di dalam Alkitab juga dikatakan tanda-tanda akhir zaman? Di situ akan muncul Mesias-Mesias palsu, akan muncul nabi-nabi palsu. Jadi mari jaga diri kita, jaga hati kita, jaga hidup kita untuk terus menjalin keintiman dengan Tuhan. Kekuatan kita sebagai orang percaya adalah doa. Kekuatan kita sebagai orang percaya adalah firman Tuhan. Karena setiap firman yang kita baca, itulah yang akan memupuk iman kita untuk semakin bertumbuh di dalam Tuhan dan semakin kuat. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur untuk hari ini. Tuhan, ini adalah hari-hari akhir. Mari Tuhan, Engkau tolong, Engkau pimpin kami Tuhan, supaya kami boleh peka Tuhan dengan apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kami. Tolong kami di hari-hari akhir ini Tuhan, supaya hidup kami tidak disesatkan oleh pengajaran-pengajaran yang tidak sesuai dengan firman-Mu, tetapi kami boleh mempersiapkan hati kami, diri kami untuk menyambut kedatangan-Mu Tuhan. Dan kami sungguh memerlukan Engkau Tuhan, dan kami terus mengundang Engkau untuk terus ada di dalam kehidupan kami Tuhan. Karena kami tahu tanpa Engkau Tuhan, kami tidak akan mampu melakukan banyak hal. Tanpa Engkau Tuhan, hidup kami akan sia-sia. Tetapi kami sungguh mengucap syukur karena kasih-Mu Tuhan, Engkau menjamin keselamatan hidup kami. Mampukan kami untuk melakukan setiap kepercayaan-Mu yang Kau berikan bagi kami dengan terus melakukan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk keluarga kami, orang tua kami, suami atau istri kami, anak-anak kami, sanak saudara kami maupun sahabat-sahabat kami yang saat ini mungkin mereka sedang meninggalkan Engkau, mungkin mereka kecewa kepada Engkau, mungkin mereka tidak lagi mempercayai Engkau. Biarlah hari ini menjadi hari kemenangan buat mereka Tuhan, sehingga mereka imannya boleh dibangunkan kembali, kepercayaannya kepada Engkau boleh dibangkitkan lagi Tuhan. Rohnya yang sungguh mengasihi Engkau mungkin boleh padam, tetapi hari ini roh itu kembali dibiarkan berkobar untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, Engkau memulihkan setiap keluarga-keluarga Kristen yang mungkin saat ini sedang diambang kehancuran atau akan terjadi, bahkan sudah terjadi. Kami percaya Tuhan, di dalam nama-Mu, di dalam Engkau Tuhan, tidak ada yang mustahil. Engkau sanggup memulihkan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih.
Di dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.